Kalau dari diri saya sendiri rasanya nggak mungkin. Karena saya terlahir dari keluarga yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bulan 9 2019, pada saat itu saya hidup dalam keterpurukan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayanistin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa, di mana seorang wanita yang percaya kepada Yesus, dia berlatar belakang Muslim atau agama Islam, dan kemudian dia percaya Tuhan Yesus. Dan kita akan mendengarkan kali ini bagaimana perjalanannya bisa percaya kepada Yesus. Kita percaya teman-teman ya, bahwa semakin hari pasti akan semakin banyak orang yang mencari keselamatan itu sendiri. Sekalipun banyak gereja yang sudah dipersekusi, dan juga ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin sudah diproses secara hukum karena memberitakan Injil, tetapi sama sekali itu tidak bisa membendung Injil diberitakan kepada semua orang. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Saya jujur belum. Awalnya dulu saya pengen bersaksi dari tahun lalu, tapi setelah saya mencari channel-channel, saya nggak nemuin nomor handphone untuk saya dapat menghubungi channel itu untuk saya dapat bersaksi. Tapi saya percaya waktu itu Tuhan belum menyatakan bahwa itu waktunya saya untuk bersaksi. Mungkin saat inilah waktunya saya untuk dapat bersaksi. Jadi saya mau tegaskan, saya bersaksi di sini bukan untuk saya menjelek-jelekkan agama saya dulu, tidak. Saya bersaksi bukan untuk perdebatan. Saya bersaksi, saya menyatakan bagaimana saya mengalami Tuhan dalam hidup saya, yang mengubah hidup saya, yang menyelamatkan hidup saya. Pertama, kenapa saya harus bersaksi? Ada poin-poin yang saya mau tegaskan di sini. Pertama, saya bersaksi karena memang itu sudah menjadi kewajiban di dalam iman kepercayaan saya sekarang. Untuk saya harus bersaksi, dan itu adalah perintah. Jadi bukan semata-mata itu karena kemauan saya sendiri, tidak. Karena ini memang perintah, dan kalau saya tidak lakukan, saya berdosa. Jadi di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Maka dari itu jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka apa yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Jujur sebenarnya, kalau ada yang bertanya, saya takut nggak sih untuk bersaksi? Jujur awalnya saya takut untuk bersaksi. Karena apa? Karena saya nggak pandai bicara. Saya nggak pandai untuk menyampaikan kata-kata. Saya takut untuk berbicara di hadapan publik, saya takut, jujur. Tapi seperti firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam Matius 28 ayat yang terakhir di ayat 20 itu, Tuhan berkata, "Jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman." Dan itulah yang menjadi kekuatan saya untuk saya dapat bersaksi di tempat ini. Nah, lalu yang kedua, saya boleh menjadi orang Kristen itu karena tuntunan dari Tuhan. Tuhan yang menuntun saya. Kalau dari diri saya sendiri rasanya nggak mungkin. Karena saya terlahir dari keluarga yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bulan 9 2019, pada saat itu saya hidup dalam keterpurukan. Ya, jadi kalau dalam keterpurukan saya pada saat itu rasanya saya pengen mati.
Saya datang kepada Tuhan saya pada saat itu. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus hidup seperti ini? Kalau saya hidup seperti ini, saya hidup berdosa. Saat ada orang yang menyakiti saya memang tidak membalas orang itu. Tetapi saya menghancurkan diri saya. Kalau saya menghancurkan diri saya berbuat dosa, tempat saya di neraka, saya nggak mau. Saya bilang sama Tuhan saya, kalau gitu untuk apa Engkau ciptakan saya? Saya bilang, Tuhan, saya selalu berkata di dalam doa saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Lalu malamnya saya bermimpi. Setelah saya berdoa malam itu, saya tidur, saya bermimpi. Posisi saya itu seperti di tengah-tengah awan. Saya merasakan itu seperti nyata sekali dalam hidup saya, dalam mimpi saya itu. Saya seperti merasakan itu benar-benar nyata. Saya seperti melayang di tengah-tengah awan. Sekeliling saya semuanya putih. Atas, bawah, depan, belakang semuanya putih. Seperti benar-benar saya ada di dalam awan. Lalu di depan saya ada gumpalan awan bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar itu ada suara yang berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Jadi dulu saya taunya yang datang di hari akhir adalah Isa Al-Masih. Lalu pas saya bangun, saya pikir, kenapa saya mimpi aneh seperti ini? Lalu keesokan harinya saya masih dalam keadaan yang terpuruk. Saya masih terus datang kepada Tuhan saya. Namun saya merasa tidak ada jawaban di dalam hati saya. Tidak ada ketenangan di dalam hati saya. Lalu saat saya ibadah lagi, saya berdoa. Seperti saya mendapatkan penglihatan, dan itu aneh. Saya tidak pernah mendapatkan hal seperti itu. Saya seperti berada di dalam terang. Lalu ada terang yang sangat terang sekali berkata, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Dan saya melihat seperti wajah yang saya biasa lihat di kayu salibnya orang Kristen. Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus. Kenapa dia yang datang? Kenapa dia harus datang? Karena saya benci banget sama orang Kristen. Saya benci yang saya nggak suka orang Kristen. Lalu setelah saya sadar, saya mengaitkan dengan penglihatan saya yang sebelumnya, mimpi saya yang sebelumnya. Saya bilang, kok ini semuanya menceritakan tentang keselamatan. Lalu setelah beberapa hari kemudian, saya masih tidak menghiraukan mimpi dan penglihatan itu. Namun setiap aktivitas saya, mimpi dan penglihatan itu selalu mengganggu pikiran saya. Wajah yang saya lihat dalam penglihatan itu selalu menghantui saya gitu, seperti dia ada di kornea mata saya gitu loh. Dan itu yang menarik saya gitu loh, untuk saya cari tahu siapa sih dia ini gitu, siapa sih Isa Al-Masih ini. Lalu saya teringat kepada doa saya, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Kenapa mimpi dan penglihatan saya ini menyatakan tentang jalan yang lurus itu, keselamatan itu. Lalu singkat cerita, saya memberanikan diri saya untuk membeli Alkitab. Pada saat itu saya nggak tahu harus beli Alkitab di mana. Saya browsing, searching di internet, lalu saya mendapatkan toko yang saya dapat beli Alkitab. Nah, pertama-tama saya membeli Alkitab itu, saya pegang, saya bergetar gitu, karena apa? Karena wah, ini nggak benar nih saya nih, kayak gini nih gitu. Tapi ada hati yang mendorong saya untuk saya harus membaca gitu. Lalu saya membaca, tapi nggak dari awal dulu gitu. Saya buka comot-comot. Lalu ada beberapa ayat yang saya temukan, seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya belum mengerti pada saat itu siapa Bapa.
Lalu saya mendapatkan lagi ayat yang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu saya berpikir, dengan ayat ini, saya percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu saya penasaran lagi, saya baca lagi, saya mendapatkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah hidup oleh dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu saya semakin penasaran. Saya baca lagi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus. Saya berpikir, siapa ini Yesus? Siapa ini sebenarnya Isa Al-Masih? Kalau dia nabi, kenapa semua yang ada di bumi ini, seperti ayat yang Kisah Para Rasul 4 tadi, saya harus mengikuti dia, karena hanya kepadanya saya beroleh keselamatan. Nah, itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana dia percaya kepada Yesus. Dia meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengakui, dia percaya, dia beriman bahwa Yesuslah yang menyediakan surga bagi pengikut-pengikutnya. Dan dia juga percaya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sungguh luar biasa, dan kiranya dia menjadi saksi bagi keluarganya, bagi siapapun yang dia temui. Dia berkata tadi bahwa awal-awalnya memang dia takut bersaksi karena tidak pandai berbicara, tetapi kiranya hikmat daripada Roh Kudus itu ditambah-tambahkan kepadanya, dan keberanian itu diberikan kepadanya untuk menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan, tentang Injil Kristus kepada banyak orang, karena di dalam nama Yesus Kristus ada berita pengampunan dosa. Dan ketika orang-orang sudah mendengarkan berita pengampunan itu, tentu saja mereka memiliki damai sejahtera, sukacita. Itu sungguh luar biasa, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan ini juga mengingatkan kita kepada orang-orang percaya, supaya kita sebagai orang Kristen yang sejak lahir itu semakin giat lagi. Jangan sampai mereka lebih giat daripada kita yang sudah lahir sejak Kristen. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.